konfigurasi elektron modern. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama tentang dasar dari konfigurasi elektron modern. Dalam teori atom mekanika gelombang, untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom orbital elektron, diperlukan 4 bilangan kuantum, yaitu yang pertama, bilangan kuantum utama, yang dilambangkan dengan N. Posisi elektron dalam kulit atom dapat ditentukan menggunakan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi elektron dalam atom. Adapun bilangan kuantum utama yaitu N terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil. Kulit atom terbagi lagi menjadi beberapa subkulit. Subkulit tersebut diberi nama dengan SPDF. Setiap subkulit memiliki nilai bilangan kuantum azimut yang berbeda-beda. Adapun nilai bilangan kuantum azimutnya adalah S, bilangan kuantum azimutnya 0, kemudian P1, D2, F3. Selanjutnya, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Suatu subkulit terdiri atas orbital-orbital yang dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik M. Nilai bilangan kuantum magnetik M setiap orbital berbeda-beda, tergantung pada nilai bilangan kuantum azimutnya. Adapun hubungan bilangan kuantum azimut dengan bilangan kuantum magnetik dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, jika bilangan kuantum azimutnya 0, maka bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Selanjutnya, jika bilangan kuantum azimutnya 1, maka bilangan kuantum magnetiknya berkisar antara -1 sampai +1. Selanjutnya, jika bilangan kuantum azimutnya 2, maka bilangan kuantum magnetiknya berkisar antara -2 sampai +2. Selanjutnya, jika bilangan kuantum azimutnya 3, maka bilangan kuantum magnetiknya berkisar antara -3 sampai dengan +3. Berdasarkan rumus ini, jumlah orbital yang dimiliki kulit atau subkulit dapat diketahui. Adapun S terdiri atas satu orbital atau dilambangkan dengan satu orbital itu dilambangkan dengan kotak. S terdiri dari satu kotak atau satu orbital, kemudian yang P terdiri dari 3 kotak. Selanjutnya yang D terdiri dari 5 kotak. Kalau dilihat dari bilangan kuantum magnetiknya berkisar dari -1 sampai +2, jadi D-nya terdiri dari 5 kotak. Selanjutnya untuk yang F terdiri dari 7 kotak atau 7 orbital. Dapat dilihat dari bilangan kuantum magnetiknya yang berkisaran dari -3 sampai dengan +3, ini jumlahnya 7. Nah, selanjutnya tiap orbital atau tiap kotak masing-masing diisi oleh maksimal 2 elektron yang dilambangkan dengan arah setengah tanda panah yang ini. S terdiri dari satu kotak dan terdiri dari 2 elektron, bisa diisi oleh 2 elektron, berarti S itu bisa dipangkatkan menjadi 2. Selanjutnya untuk yang P terdiri dari 3 kotak. Kalau diisi semuanya, diisi elektron, maka jumlah elektron yang bisa terisi di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah elektron yang terisi di sini ada 6, berarti P itu pangkatnya 6. Selanjutnya untuk yang D, kita isi semuanya masing-masing kotak terdiri dari 2 elektron. Dan cara pengisiannya ini
kita harus isi semua kotak terlebih dahulu, baru kita mulai ulang dari awal. Jadi di sini D-nya terisi oleh 10 elektron. Jadi D pangkat 10. Selanjutnya untuk yang F kita isi juga semuanya. Jadi F itu kalau diisi semua kotak ini dan masing-masing kotak terdiri atas 2 elektron, maka jumlah elektronnya adalah berjumlah 14. Oke, kita isi dulu. Nah, jadi kalau dihitung semuanya ini jumlahnya 14, berarti F-nya pangkat 14. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron, di mana bila searah jarum jam maka S-nya plus setengah, dan bila berlawanan arah jarum jam S-nya itu minus setengah. Atau dengan kata lain, jika nanti pada saat pengisian elektron arah tanda panahnya itu ke atas, berarti dia itu searah jarum jam, otomatis S-nya itu sama dengan plus setengah. Selanjutnya, jika dia berakhir di tanda panah ke bawah, berarti dia berlawanan arah jarum jam, otomatis S-nya itu sama dengan minus setengah. Selanjutnya kita bahas tentang aturan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum didasarkan pada 3 aturan utama, yaitu yang pertama adalah prinsip Aufbau, di mana prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron dalam satu atom mengisi dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk tingkat energi orbital dari yang terendah ke yang tinggi adalah sebagai berikut, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, yang ini adalah urutannya dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya sampai 7p. Nah, untuk memudahkan mengingat urutan ini, maka dibuat skema seperti gambar berikut. Nah, yang ini adalah skema untuk memudahkan kita untuk mengingat urutan dari prinsip Aufbau. Jadi dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya mengikuti arah tanda panah. Selanjutnya yang kedua adalah kaidah Hahn. Kaidah Hahn menyatakan bahwa elektron tidak boleh berpasangan terlebih dahulu sebelum masing-masing orbital terdiri oleh 1 elektron. Maksudnya itu seperti yang tadi. Misalnya ada 1 kotak. Misalnya ada 3 kotak. Kemudian kita isi dengan elektron. Nah, untuk pengisiannya yang kita isi dulu adalah semua kotaknya harus ke atas dulu, panahnya ke atas. Nah, harus diisi seperti ini. Nah, setelah diisi penuh baru kembali lagi ke awal. Nah, ini adalah maksud dari kaidah Hahn. Selanjutnya yang ketiga, asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Maksudnya itu, nanti pada saat kita disuruh mengkonfigurasi elektron antara konfigurasi yang pertama dan kedua tidak boleh ada yang sama. Misalnya kita mengkonfigurasi elektron yang hasilnya 1s, misalnya 1s, 2s, kemudian 2p, 3s. Jadi di antara keempat ini tidak boleh ada yang persis sama antara bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spinnya. Harus salah satunya berbeda antara P dan S pada saat kita mencari bilangan kuantum
utama, azimut, magnetik, dan spinnya harus berbeda salah satunya, entah itu di N atau di L, M atau S. Nah, jadi harus berbeda salah satunya, tidak boleh persis sama antara yang P dan S. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal: tentukan keempat bilangan kuantum elektron kulit terakhir dari atom-atom berikut. Yang pertama, Mg12. Nah, untuk konfigurasi elektron ini, untuk mengingatkan, kita lihat lagi bahkan atau skemanya yang ini. Jadi urutannya itu dari 1s, 2s, 2p, 3s, kemudian 12. 12 ini adalah jumlah atomnya. Dan tadi juga sudah kita bahas di awal, kalau dia S itu pangkatnya 2, kemudian P pangkatnya 6, D pangkatnya 10, dan F pangkatnya 14. Oke, kita langsung saja konfigurasikan untuk Mg12. Dimulai dari 1S pangkat 2, kemudian 2S pangkat 2 ini jumlahnya sudah 4, kemudian 2P pangkat 6. 1S, 2S, 2P pangkat 6 jumlahnya sudah 10. Selanjutnya 3S pangkat 2 ini jumlahnya sudah 12. Jadi konfigurasinya sampai 3S. Selanjutnya kita akan menentukan keempat bilangan kuantumnya. Yang pertama yang kita cari adalah bilangan kuantum utamanya. Yang kita lihat di sini adalah konfigurasi yang terakhir, yang 3S. Kita berpatokan di yang 3S. Jadi di sini N-nya itu 3, bisa dilihat dari angka yang di depan. Ini kan 3S pangkat 2. Jadi angka ini yang di depan adalah N-nya, bilangan kuantum utamanya. Selanjutnya, bilangan kuantum azimutnya. Bilangan kuantum azimutnya 0 karena ini kan S. Jadi kalau S itu bilangan kuantum azimutnya 0. Selanjutnya yang M. Nah, M di bilangan kuantum magnetik untuk S itu kan terdiri dari satu kotak. Berarti M-nya juga 0. Kalau dia kuantum azimutnya 0, berarti kuantum magnetiknya juga 0. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini S-nya pangkat 2, berarti kita isi kotak ini berjumlah 2 elektron, jadi ke atas dan ke bawah. Nah, jadi ini jumlahnya sudah 2. Nah, karena arahnya ke bawah, arah tanda panah terakhir ke bawah, berarti S-nya itu -setengah. Contoh kedua, 15P. Konfigurasinya menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, dan 3P pangkat 2. Jadi kita lihat di sini pangkatnya ini jumlahnya sudah 15. Selanjutnya kita lihat angka yang terakhir. Konfigurasi yang terakhir ditulis di sini adalah 3P pangkat 3. Nah, untuk menentukan bilangan kuantumnya kita lihat di sini N-nya, bilangan kuantum utamanya itu adalah 3. Selanjutnya karena dia berakhir di P, berarti kuantum azimutnya kalau P itu kan 1, berarti L-nya 1. Selanjutnya untuk yang M, kita lihat dari pengisian elektronnya. Kita lihat di sini, kita buat kalau dia P itu kan jumlah kotaknya ada 3 kotak. Selanjutnya kita lihat di sini P ini pangkatnya 3, berarti jumlah elektron yang terisi di sini 3. Kita tulis jumlah elektron yang terisi 3, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita lihat ini kan dari kuantum magnetik itu dimulai berkisar dari -1, 0, plus 1. Nah, selanjutnya kita lihat di sini karena pengisian elektronnya -1,
Karena pengisian elektronnya berakhir di +1, berarti kuantum magnetiknya itu adalah +1. Selanjutnya, kuantum spin. Kuantum spinnya itu +1 karena dia berakhir di arah tanda panahnya ke atas. Selanjutnya, contoh yang ketiga, CR24. Konfigurasinya menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, dan 3d pangkat 4. Nah, di sini ada aturannya. Untuk yang akhirannya 4s pangkat 2, 3d pangkat 4 tidak bisa diusuli seperti ini. Nah, jadi nanti itu 4s pangkat 2, 3d pangkat 4 berubah menjadi 4s pangkat 1 dan 3d pangkat 5. Jadi pangkatnya itu dipindahkan ke d. Ini tujuannya dalam rangka mempertahankan kestabilan atom. Jadi konfigurasi elektronnya menjadi, kalau ditulis ulang, menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 1, dan 3d pangkat 5. Nah, selanjutnya kita lihat untuk menentukan bilangan kuantum elektronnya. Di sini kita lihat 3d pangkat 5, berarti n-nya sama dengan 3. Bilangan kuantum utamanya 3, kemudian bilangan kuantum azimutnya 2 karena berakhirnya di D. Kalau D itu kan bilangan kuantum azimutnya 2. Selanjutnya untuk bilangan kuantum magnetik, kita lihat jumlah kotak dari D itu kan ada 5 kotak. Jadi kita isi dulu masing-masing kotak. Ini kan pangkatnya 5, 3D pangkat 5, berarti kotak ini berisi 5 elektron. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita lihat kalau dia kuantum magnetik itu untuk yang D kan berkisar dari -2, -1, kemudian 0, +1, +2. Nah, selanjutnya kita lihat pengisian elektronnya berakhir di kotak kelima, berakhir di +2, berarti kuantum magnetiknya itu +2. Nah, selanjutnya kuantum spin, karena dia berakhirnya tanda panahnya ke atas, berarti spinnya jadi +1/2. Selanjutnya contoh keempat, 30 Zn. Konfigurasi elektronnya menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 10. Ini jumlahnya sudah 30. D itu kan pangkatnya 10, berarti ini jumlahnya sudah 30. Selanjutnya kita lihat elektron kulit terakhirnya. Di sini yang terakhir 3D pangkat 10, berarti kuantum utamanya n-nya 3, kemudian karena dia berakhir di D, berarti bilangan kuantum azimutnya 2. Selanjutnya bilangan kuantum magnetiknya kita buat kotaknya dulu. Kotaknya untuk yang D kan ada 5. Selanjutnya kita lihat di sini D itu kan pangkatnya 10, berarti kotak ini terisi oleh 10 elektron. Kita tulis dulu untuk pengisian elektronnya. Nah, untuk pengisian elektronnya kita mengikuti dari asal aturan Han. Jadi tidak boleh berpasangan elektronnya terlebih dahulu sebelum dia terisi semua kotak. Jadi di sini kita harus isi semuanya. Jadi jumlahnya di sini sudah 10. Nah, selanjutnya kita lihat
Kalau kuantum magnetik itu untuk yang D berkisar dari -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Nah, selanjutnya kita lihat, karena jumlah yang terakhir kan 10 dan berakhir di plus 2, berarti kuantum magnetiknya plus 2. Selanjutnya untuk kuantum spinnya, karena tanda panahnya berakhir ke bawah, berarti kuantum spinnya itu -1/2. Nah, ini adalah contoh untuk yang ditanyakan bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, nanti apabila ditanyakan bilangan kuantum elektron kulit terluar, itu kalian lihat angka yang terbesar. Di sini misalnya untuk yang 30 Zn, tentukan elektron kulit terluar. Nah, untuk menentukan elektron kulit terluarnya, kita lihat angka yang paling besar di sini. Di sini ada 1s, 2s, 2p, 3, 3, 4 dan 3d. Nah, di sini kita lihat angka yang terbesar kan di 4s pangkat 2. Kita lihat dari bilangan kuantum utamanya. Di sini yang paling besar itu adalah bilangan kuantum utamanya di 4s pangkat 2. Berarti yang kita cari itu nanti adalah untuk bilangan kuantum yang 4s pangkat 2 apabila ditanyakan elektron kulit terluarnya misalnya. Jadi di sini untuk yang 4s pangkat 2 bilangan kuantum utamanya 4, kemudian bilangan kuantum azimutnya karena dia S berarti bilangan kuantum azimutnya 0. Selanjutnya untuk yang magnetik, bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Kalau dia kuantum azimutnya 0, magnetiknya juga 0. Selanjutnya untuk yang kuantum spinnya, kita buat kotaknya. Kotaknya 1 dan ini pangkatnya 2, 1, 2, diisi oleh 2 elektron dan berakhir dia ke bawah, berarti kuantum spinnya -1/2. Jadi ini adalah jawabannya apabila nanti di soal ditanyakan elektron kulit terluar. Jadi untuk pertanyaan elektron kulit terakhir yang kalian lihat adalah konfigurasi yang terakhir. Tapi nanti kalau di soal yang ditanyakan elektron kulit terluar, berarti yang kalian lihat bilangan kuantum utama yang terbesar, itulah yang kalian cari untuk bilangan kuantumnya. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menentukan periode dan golongan? Kita langsung saja untuk yang 12 mg ini. Untuk menentukan periode dan golongannya adalah caranya, pertama, kalian lihat angka yang terakhir, konfigurasi yang terakhir. Nah, di sini konfigurasi yang terakhir kan 3s pangkat 2. Nah, angka yang di depan kuantum utama ini menunjukkan dia periodenya. Kemudian untuk golongan itu dilihat dari pangkatnya yang ini. Berarti kalau dilihat di sini 12 mg terdiri 13 mg ini termasuk golongan 2A dan periode ketiga. Selanjutnya contoh yang 15B. Tadi sudah kita cari untuk konfigurasinya, dan untuk menentukan golongan dan periodenya kita lihat di sini angka konfigurasi yang terakhir. Nah, kalau dia konfigurasinya yang terakhir S, berarti yang kita gunakan yang S. Tapi kalau yang terakhir adalah D, yang kalian lihat itu adalah yang S juga, jadi S selalu ngikut. Nah, jadi nanti misalnya kalau yang terakhir itu D, S-nya juga ikut, atau yang terakhir F, konfigurasi yang terakhir ditulis F, berarti S juga harus ikut untuk menentukan golongan dan periodenya. Nah, berarti di sini kita lihat golongannya 2 ditambah 3 kali 5, berarti dia termasuk
termasuk ke golongan 5A. Kemudian untuk periode kita lihat dari nilai kuantum utamanya yang paling besar. Di sini yang paling besar kan angka 3. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti kita lihat bilangan kuantum utamanya yang paling besar. Di sini ada 3. Berarti periodenya periode ketiga. Nah, selanjutnya, untuk menentukan apakah dia termasuk golongan A atau B itu ada ciri-cirinya. Apabila yang terakhir muncul S atau SP, berarti dia termasuk ke dalam golongan A. Nah, apabila yang terakhir muncul itu SD, maka dia termasuk ke dalam golongan B. Nah, syarat-syaratnya untuk golongan B adalah bisa dilihat pada gambar berikut yang ini. Nah, adapun untuk yang pangkatnya, kalau dia pangkatnya 3 berarti dia termasuk ke dalam golongan 3B. Kalau pangkatnya 4 termasuk ke dalam golongan 4B. Nah, adapun untuk yang golongan ke-8 itu terdiri dari 3. Apabila jumlahnya 8, 9, 10 itu dia termasuk ke dalam golongan ke-8B. Lalu dijumlahkan pangkatnya yang terakhir SD, jumlahnya 8, 9, 10 termasuk dia ke dalam golongan 8B. Nah, selanjutnya untuk golongan 1B itu cirinya S1, S pangkat 1, D pangkat 10. Kalau ini dia termasuk ke dalam golongan 1B, dan S pangkat 2, D pangkat 10 termasuk ke dalam golongan 2B. Nah, adapun untuk yang terakhirnya F itu dia termasuk ke dalam golongan lantanida dan aktanida. Kalau dia yang terakhirnya 6S pangkat 2, 4F pangkat 2 berarti dia termasuk ke dalam lantanida. Selanjutnya untuk yang 6S dan 5F berarti dia termasuk ke dalam golongan aktinida. Nah, ini adalah ciri-cirinya untuk kita mengetahui apakah dia termasuk golongan A, golongan utama, atau B, golongan transisi, atau golongan lantanida, aktinida. Jadi yang ini harus kita ketahui. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. CR 1S pangkat 2. Nah, tadi di sini kan awalnya 4S pangkat 2, 3D pangkat 4. Ini konfigurasinya berubah menjadi 1S pangkat 4S pangkat 1, 3D pangkat 2. Selebihnya sama, yang ini sampai ini sama. Jadi yang berubah itu yang 4S pangkat 2, 3D pangkat 4 menjadi 4S pangkat 1, 3D pangkat 5. Selanjutnya kita lihat di sini untuk penentuan golongannya. Kita lihat ini kan jumlahnya 1 ditambah 5 berarti dia termasuk ke dalam golongan 6 dan golongan 6B kan, karena terakhirnya D berarti dia golongannya 6B. Yang bisa lihat di sini 6B, S pangkat 1, D pangkat 5. Selanjutnya untuk periode kita lihat angka yang paling besar di sini untuk bilangan kuantum utamanya di sini paling besar kan 4, berarti dia termasuk ke dalam periode 4. Selanjutnya contoh yang 30Zn. Kita lihat di sini ini juga terakhirnya kan SD, berarti dia termasuk ke dalam golongan 2 ditambah 10 kan 11. Berarti kalau dia S pangkat 2, D pangkat 10, kalau dilihat di gambar ini dia termasuk ke dalam golongan 2B. Berarti ini kita mikerin dulu, berarti yang 30Zn termasuk ke dalam golongan 2B. Dan untuk periodenya kita lihat karena angka yang ke depan, angka yang terbesar kan 4, berarti periodenya 4. Contoh selanjutnya AG dengan nomor atom 47. Konfigurasinya menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2B pangkat 6, 3S pangkat 2, 3B pangkat 6, dan sampai ke 4
D pangkat 9. Nah, jadi ini jumlahnya sudah 49. 2 tambah 2 tambah 6, 2, 6, 10, sampai 9 ini jumlahnya 47. Nah, selanjutnya di sini ini sama dengan 47 AG ini sama dengan 24 CR. Kita akan merubah yang ini. Nah, untuk mempertahankan kestabilan atomnya, kita rubah 5S ini menjadi 5S pangkat 2 menjadi 5S pangkat 1. Kemudian 4D pangkat 9 berubah jadi 4D pangkat 10. Jadi pangkatnya itu berpindah ke D. Jadi nanti untuk yang golongannya kita lihat dari yang ini, yang setelah dirubah jadi kita lihat yang ini. Adapun untuk yang ini semuanya sama, yang berubah cuma yang 5S pangkat 2 4D pangkat 9 menjadi 5S pangkat 1 4D pangkat 10. Nah, berarti di sini kalau dia S pangkat 1 D pangkat 10, dilihat dari gambar yang ini kan termasuk dia ke dalam golongan 1B, berarti golongannya 1B. Kemudian kita lihat untuk periodenya, angka terbesar golongan, angka terbesar di sini kan 5, berarti dia termasuk ke dalam periode, masuk ke dalam periode 5. Nah, ini adalah contoh-contoh dari untuk menentukan golongan dan periodenya. Jadi caranya itu adalah kalian lihat pangkatnya untuk golongannya, kemudian untuk periodenya dilihat dari bilangan kuantum utamanya, yang paling besar itulah periodenya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mempersingkat penulisan dari konfigurasi elektron. Di sini agar tidak terlalu panjang ditulis, ada cara-cara untuk penyingkatannya. Nah, cara-caranya adalah yang pertama, kalian harus tahu atau hafal golongan dari 8A. Golongan dari 8A terdiri dari 2HE, 10Ne, 18Al, 36Ar, 54Xe, dan 86Rn. Nah, ini adalah atom dari golongan ke-8A. Nah, selanjutnya caranya adalah kita langsung ke contohnya. Contoh soal misalnya kita ambil yang 15P. Ini jumlah atomnya kan sudah 15. Nah, untuk mempersingkatnya caranya adalah yang pertama, kalian lihat yang mendekati 15 ini kan di sini 10Ne. Kalau kalian pakai 18 kan lebih dari 15, berarti yang kita gunakan yang di bawah 15. Nah, di sini yang di bawah 15 kan 10Ne. Kalian tulis 10Ne. Selanjutnya kalian lihat. Kita lihat di sini 10 itu sampai mana? 2, 6, berarti 10 itu sampai sini. Kalau dijumlahkan pangkatnya dia itu sampai sini. Selanjutnya, karena dia sampai sini, berarti yang kalian tulis itu cukup dengan 3S pangkat 2, 3P pangkat 6. Jadi 15P kalau disingkat menjadi Ne 3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Contoh selanjutnya 24CR. Di sini konfigurasinya kan 1S pangkat 2 sampai dengan 3D pangkat 5. Ini kan terlalu panjang, jadi untuk mempersingkatnya kalian lihat 24, angka yang di bawah 24 kan yang mendekati 18, berarti kita pakai itu adalah yang AR. Jadinya 24CR sama dengan AR. Selanjutnya kita lihat sampai atomnya itu yang jumlahnya sampai 18 itu sampai sini ya, 2 ditambah 2, 4, 6, kemudian 12. Kalau di sini sampai dia ke 18. Ini jumlah atomnya sampai sini sudah 18.
Berarti cukup kita tulis HR 4S pangkat 1 dan 3D pangkat 5. Selanjutnya contoh yang 30ZN. Ini juga sama, kita lihat yang di bawah 30 yang mendekati 30 kan ada 18 AR. Kalau yang 36 kan di atas 30, berarti kita pakai yang AR. Berarti AR 30ZN sama dengan AR, kemudian kita lihat di sini jumlahnya yang sampai 18 itu sampai sini. Berarti cukup kita tulis AR kemudian 4S pangkat 2 3D pangkat 10. Nah, selanjutnya yang paling panjang yang 47 AG. Nah, kita lihat di sini yang mendekati 47 kan ada 36 KR. Kalau 54 lebih besar dari 47, berarti 40. Kita tulis konfigurasinya dulu. Selanjutnya 40 KR. Nah, jumlahnya yang 36 itu sampai sini 10, 20, 36. Nah, jumlah 36 itu sampai 4B pangkat 6. Berarti yang kita tulis cukup 47 AG sama dengan KR 5S pangkat 1 4D pangkat 10. Selanjutnya konfigurasi elektron ion. Contoh misalnya CO27 3+. Jadi yang pertama adalah caranya kita konfigurasikan terlebih dahulu CO dengan nomor atom 27 sebelum dia bermuatan. Jadi konfigurasinya menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, dan 3D pangkat 7. Ini jumlahnya sudah 27. Nah, selanjutnya itu adalah karena dia bermuatan plus, jadi kalau dia plus itu dia itu melepas elektron di kulit terluar. Nah, kita lihat di sini kulit terluar adalah konfigurasi elektron yang memiliki bilangan kuantum utama atau N yang paling besar. Di sini kita lihat N yang terbesar kan 4. Jadi yang dilepaskan itu adalah yang 4S pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pangkatnya ini kan 2, sedangkan yang dilepaskan 3+. Jadi sisanya yang 1 kita ambil dari 3D pangkat 7. Jadi yang 7 ini kita kurangi 1, jadi nanti hasilnya 3D pangkat 6. Nah, kalau kita tulis ulang hasilnya, jadi setelah dia bermuatan menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan 4S nya kan sudah hilang, jadi loncat jadi 3D pangkat 6. 7 nya dikurangi 1 sehingga menjadi 3D pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk menentukan golongan dan periodenya kita tetap menggunakan sebelum dia bermuatan. Jadi yang kita gunakan untuk menentukan periode dan golongannya adalah yang di atas, konfigurasi sebelum dia bermuatan, bukan kita lihat hasil dari setelah dia bermuatan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di sini karena dia terakhir konfigurasinya itu SD, berarti dia termasuk ke dalam golongan B. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 2 ditambah 7, 2 ditambah 7 itu kan 9. Nah, kalau dia jumlahnya elektron valensinya 9 atau 10 itu kan termasuk ke dalam golongan 8B. Berarti CO dengan nomor atom 27 ini termasuk ke dalam golongan 8B. Selanjutnya untuk periode kita lihat bilangan kuantum utama atau N terbesar. Di sini N terbesarnya kan 4. Berarti dia termasuk ke dalam periode 4. Nah, ini kalau dia muatannya positif. Nah, gimana kalau dia muatannya negatif? Contohnya Cl17 min. Nah, di sini caranya juga sama. Kita konfigurasikan terlebih dahulu
sebelum dia bermuatan. Jadi konfigurasi Cl dengan nomor atom 17 sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 6, 3p pangkat 5. Nah, ini jumlahnya sudah 17. Nah, selanjutnya kalau dia muatannya negatif, dia itu menerima elektron di kulit terakhirnya. Jadi yang dijumlahkan itu yang di kulit terakhir, yang di sini. Yang terakhir itu kan 3p pangkat 5. Kemudian karena muatannya negatif 1, berarti yang dijumlahkan adalah 1. Kita jumlahkan dengan 1. Berarti 3p pangkat 5 menjadi 3p pangkat 6. Sehingga konfigurasi elektronnya setelah dia bermuatan menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, karena sudah dijumlahkan 1. Nah, untuk golongan dan periodenya juga sama. Kita lihatnya sebelum dia bermuatan. Nah, di sini kita lihat karena konfigurasinya berakhir di SP, berarti dia itu termasuk ke dalam golongan A. Kemudian kita lihat 2 ditambah 5 kan 7, berarti dia termasuk ke dalam golongan 7A. Selanjutnya periode, kita lihat N yang terbesar. N terbesar atau bilangan kuantum utama terbesar di sini kan 3, berarti dia masuk ke periode 3. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan kali ini berupa contoh soal. Adapun contoh soalnya berbunyi, terakhir kesimpulan. Kesimpulan kali ini berupa contoh soal. Adapun contoh soalnya berbunyi, tentukan bilangan kuantum elektron kulit terakhir dan kulit terluar dari atom 45Rh dan tentukan periode dan golongannya serta penulisan singkat dari konfigurasi elektronnya dan konfigurasi elektron apabila RH bermuatan 13 dan 2. Dan untuk menjawabnya kita tulis dulu atom RH45. Nah, untuk menjawabnya kita mulai dengan prinsip Aufbau yang menyatakan bahwa elektron dalam suatu atom mengisi dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi kita ingat lagi bagan berikut ini. Jadi kita isi mengikuti arah tanda panah yang ini. Sehingga RH dengan nomor atom 45 sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d pangkat 10. Ini jumlahnya sudah 30. Selanjutnya 4p pangkat 6, 5s pangkat 2, 4d pangkat 7. Nah, jumlahnya ini sudah 45. Nah, selanjutnya kita akan jawab untuk menentukan bilangan kuantum elektron kulit terakhir. Nah, di sini kita lihat kulit terakhirnya itu kan 4d pangkat 7. Untuk menjawab bilangan kuantumnya, yang pertama kita tentukan bilangan kuantum utama atau N-nya. Di sini kita lihat N-nya. N-nya itu angka yang didepankan. Angka yang didepankan 4, berarti N-nya sama dengan 4. Selanjutnya untuk bilangan kuantum azimut, L-nya kita lihat di sini karena dia berakhir di D. Kalau D itu kan kuantum azimutnya 2, berarti L-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan bilangan kuantum magnetiknya. Untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya, kita buat orbitalnya terlebih dahulu. Lalu kita buat kotaknya. Nah, karena dia L-nya 2, berarti kotaknya atau orbitalnya berjumlah 5. Nah, selanjutnya kita isi kotak-kotak ini karena di sini kan 4d pangkat 7. Ada 7 elektron. Nah, untuk pengisiannya kita mengikuti aturan dari kaidah aturan Hahn, di mana aturan Hahn berbunyi
elektron tidak boleh berpasangan terlebih dahulu sebelum masing-masing orbital terisi oleh satu elektron. Nah, jadi untuk pemisahannya ini kita isi satu-satu terlebih dahulu. Ini kan pangkat 7, ada 7 elektron, berarti kotak ini kita isi 7 elektron. 7. Nah, jadi pengisahannya itu kita isi kotaknya terlebih dahulu, baru dia bisa berpasang-pasangan. Nah, ini sudah elektronnya sudah 7. Selanjutnya kita lihat di sini, kalau dia L-nya 2, dia itu berkisaran antara -2 sampai +2. Nah, karena dia berakhir di elektronnya berakhir di -1, berarti M-nya itu sama dengan -1. Nah, selanjutnya bilangan kuantum spin. Nah, karena dia kotaknya berakhir elektronnya, pemisahan elektronnya berakhirnya ke bawah, berarti kalau dia ke bawah, bilangan kuantum spinnya sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita tentukan kulit terluar. Nah, untuk kulit terluar yang kita lihat di sini kan kita lihat bilangan kuantum utama atau N yang paling besar. Di sini kita lihat yang paling besar kan 5, berarti kulit terluarnya itu 5s pangkat 2. Berarti yang kita cari adalah bilangan kuantumnya adalah 5s pangkat 2. Pertama, bilangan kuantum utamanya N-nya sama dengan 5. Selanjutnya, karena dia di S, berarti bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetiknya kalau dia L-nya 0, berarti M-nya juga 0. Selanjutnya, untuk pengisian orbitalnya, kalau dia S itu orbitalnya atau kotaknya berjumlah 1. Selanjutnya, untuk menentukan bilangan kuantum spinnya, kita lihat di sini ada 2 elektron. Berarti kita isi kotak ini menjadi 2 elektron. 1, 2. Nah, karena dia berakhir ke bawah, berarti kuantum spinnya sama dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk pencarian bilangan kuantum elektron kulit terakhir dan kulit terluar, kita bisa mengetahui dari larangan Pauli yang menyatakan bahwa tidak boleh ada elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi, tidak boleh ada, salah satunya harus berbeda. Nah, di sini N-nya 4, di sini 5. Di sini N-nya 2, jadi beda ya. Jadi terbukti bahwa larangan Pauli tidak boleh keempat bilangan kuantumnya sama, harus ada salah satunya yang berbeda. Yang sama cuma di bilangan kuantum spinnya dan namanya setengah. Selanjutnya kita tentukan periode dan golongannya. Untuk periode dan golongan kita lihat di sini, karena dia berakhir di SD, berarti dia termasuk ke dalam golongan B. Dan karena jumlahnya 2 ditambah 7 kan 9. Berarti dia termasuk ke dalam golongan, kalau dia jumlahnya 8, 9, dan 10 itu termasuk ke dalam golongan 8B. Berarti ini RH45 termasuk ke dalam golongan 8B. Selanjutnya untuk periodenya kita lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar di sini kan 5, berarti dia masuk ke periode 5. Selanjutnya yang ditanyakan penulisan singkat dari konfigurasi elektron. Nah, untuk penulisan singkat yang harus kita hafal, yang kita ketahui adalah yang ini, atom-atom dari golongan 8A, yang 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 64Xe, dan 86Rn. Nah, caranya adalah kita lihat
angka yang nomor atom yang mendekati dari 45. Di sini yang mendekati 45 atau di bawah 45 itu kan 36. Kalau kita pakai 54 kan di atasnya, berarti kita pakainya yang 36 KR. Selanjutnya sisanya di sini jumlah 36 sampai mana? Kita lihat di sini 2, ini sudah 10, 20, 36. Nah, 36 itu berakhir sampai di 4P. Berarti sisanya 5S pangkat 2 dan 4D pangkat 7. Nah, yang kita tulis itu adalah sisanya. Jadi KR RH 45 sama dengan KR, kita tulis sisanya 5S pangkat 2 dan 4D pangkat 7. Nah, ini adalah penulisan singkatnya. Selanjutnya, konfigurasi elektron RH bermuatan 3 plus dan 2 min. Kita tulis dulu terlebih dahulu untuk konfigurasi 45 RH. Kita tulis RH dengan nomor atom 45 kan konfigurasinya yang ini. Nah, selanjutnya karena dia muatannya 3 plus, kita lihat kalau dia plus itu kan yang dilepaskan itu elektron pada kulit terluar. Kulit terluar itu adalah konfigurasi yang memiliki nomor kuantum bilangan utama terbesar. Nah, di sini kita lihat bilangan kuantum utama yang paling besar kan yang 5S pangkat 2. Nah, selanjutnya karena yang dilepaskan 3 plus, berarti kita ambil juga dari sini, dari 4D pangkat 7 dikurangi 1. Jadi konfigurasinya menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6, dan 4D pangkat 6 karena S nya sudah hilang, dan pangkat dari 7 sudah dikurangi 1. Selanjutnya untuk yang pangkatnya yang bermuatan 2 min, kalau dia negatif itu caranya kan yang kita jumlahkan itu kulit yang terluar, kulit yang terakhir. Jadi kulit yang terakhir di sini kan 4D pangkat 6, jadi pangkat 6 ini dijumlahkan dengan 2 sehingga konfigurasinya menjadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6, 5S pangkat 2, dan 4D pangkat 9. Nah, ini kan terlalu panjang. Itu kalau kalian mau, yang kalian gunakan itu yang penulisan singkatnya. Kalau penulisan singkatnya, kalian langsung saja untuk hilangkan 5S pangkat 2 dan yang ini 7-nya dikurangi 1. Jadi RH 3 plus menjadi KR D pangkat 6. Nah, untuk yang negatif RH-2 itu tinggal kalian jumlahkan pangkatnya 2. Jadi RH dengan 2 min sama dengan KR, kemudian 4S pangkat 2 dan 4D pangkat 9.